dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat merancang solusi pemecahan masalah menggunakan algoritma sederhana atau berpikir komputasional. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dasar cara kerja kecerdasan buatan dalam membantu menyelesaikan masalah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Guru mau tanya, pernahkah kalian mengalami kesulitan saat mencari jalan tercepat menuju sekolah? Atau mencari tempat yang mau kamu kunjungi? Pernah atau tidak? Pernah. Terus, bagaimana biasanya kalian mencari solusi? Ya, biasanya pakai map ya, memanfaatkan Google apa? Google Map. Terus yang kedua, jika kalian lupa membawa bekal, makan siang ataupun makan pagi, apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Bisakah HP membantu mengingatkan kalian? Bisa. Bisa. Contohnya apa yang memanfaatkan HP? Di grup bisa. Terus pasang apa? Pasang alarm ya. Bisa juga ya untuk mengingatkan kalian. Kita memasang alarm. Terus yang ketiga, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah sehari-hari ketika kalian merasa lapar atau haus? Bagaimana? Makan ya, minum. Kalau lapar makan, kalau haus minum. Pintar. Nah, sebelum pembelajaran, Bruno punya satu video, kalian lihat dulu ya. Kalian perhatikan dulu dari video ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka codingnya ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu sudah selesai di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi ketika kamu dewasa. Nah, anak-anakku, dari video pembelajaran tadi, kira-kira kata apa yang baru saja kalian dengar? Berpikir apa? Iya, berpikir komputasional. Ada yang tahu kira-kira apa itu berpikir komputasional? Apa? Iya, seperti laptop atau seperti komputer. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara
waiting for connection. Komputasional, di mana ada gambar, lalu kita jelaskan gambar ini tentang apa, gitu ya. Terima kasih anak-anak. Sekarang dikumpulkan tugasnya. Oke anak-anakku, oke, setelah LKPD tadi, sekarang Burna punya satu permainan. Nah, nanti dua orang saja maju ke depan, ya. Kita mencoba permainan ini. Siapa yang mau maju angkat tangan? Oke, Mas Ahmad dulu, ayo maju. Nah, silakan duduk di sini. Nah, ya, ini mouse-nya dipegang, ya. Terus habis dipegang, klik start. Klik start. Start ini. Oke, klik lagi ini. Nah, lihat dulu. Di sini, ada permainan seperti ini. Kita disuruh mengurutkan langkah-langkah cuci tangan yang benar. Kira-kira untuk nomor 1 yang mana dicoba? Klik. Oke. Tempelkan di sini. Kira-kira itu kamu taruh nomor berapa? Nah, oke, lanjutkan lagi terus sampai selesai. Nanti kita lihat skornya. Kok nomor 1 terus? Benar. Detikannya jalan tuh ya. Kalau sudah sapu. Tanya sama lihat ya.
Langkah cuci tangan hari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah membuka. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah membuka. Usapkan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Usapkan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi jari mengunci. Bersihkan ujung jari secara bergantian. Sudah selesai untuk tugas diskusinya, Nana. Sudah selesai perwakilan dari kelompok. Silakan ada yang maju kelompok 1. Ya, dibaca. Gimana teman-teman? Nah, oke. Ya, silakan dibaca. Pisau, belajar, mangga, air gelas, makan-makan, membuat ini mangga jadi pas mangga potong jadi masukkan ke mesin air dan kasih gula lalu blender sampai halus setelah itu oke, tepuk tangan. Selanjutnya, silakan kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan. Ini tadi adalah langkah-langkah untuk membuat jus mangga yang mana bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan konsep dekomposisi. Tadi apa dekomposisi, anak-anak? Penguraian masalah menjadi lebih kecil bentar, oke? Ada masalah membuat jus buah, kita disuruh menguraikan bagaimana alatnya, bagaimana bahannya, apa langkah-langkahnya. Terima kasih anak-anak yang sudah berani maju untuk berpresentasi. Tepuk tangan lagi. Untuk tugas individunya, oke, kalian menyebutkan satu saja, gak usah banyak-banyak, oke? Satu masalah yang bisa kita selesaikan dengan konsep dekomposisi. Masalah sehari-hari di rumah. Tadi kan Bunta punya contoh membuat jus buah. Oke, untuk tugas yang tadi menyebutkan satu contoh masalah sehari-hari yang bisa kita gunakan dengan penyelesaian konsep dekomposisi.